bahwa ketika datang Ramadan, setan-setan dibelenggu. Yang mengganjal adalah mengapa suasana maksiat masih terasa di bulan Ramadan, tidak hanya di lingkungan termasuk diri sendiri, masih terasa sangat susah atau berat menghindari maksiat, masih mudah marah, kurang sabar dan lain sebagainya. Tapi hadis ini didapatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari di kitab Siyam ketika Nabi menyampaikan idza jaa Ramadan, kalau Ramadan sudah datang, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Wa ughliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Nah ini wasuffidatis syayatin atau wasulsilatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Dibelenggu. Nah, kalimat setan-setan dibelenggu ada yang mengartikan dibelenggu nyata. Dibelenggu nyata. Nah, tapi ada yang kedua, ini yang paling menarik, kalau dibelenggu nyata kok kenapa maksiat banyak? Ya kan? Sedangkan pengarah maksiat itu salah satunya setan yang mengaktifkan nafsu. Kalau nafsu nggak diaktifkan oleh setan, nggak akan muncul sinyal jeleknya. Sinyal jeleknya nggak akan muncul. Harus ada respon dulu tuh. Ada aksi baru ada reaksi. Baik, lalu bagaimana memahami itu? Nah, sebagian ulama kemudian memberikan penjelasan bahwa ini kalimat sulsilatis syayatin, itu kalimat majazi. Kata kiasan. Yang dimaksud di sini adalah dalam suasana Ramadan. Ketika Ramadan datang, rahmat Allah tiba, kemudian orang-orang mulai tergerak untuk meningkatkan ibadah. Ketika bekal ini diberikan, orang mulai tergerak meningkatkan ibadah, ingin ibadah, maka ketika ibadah itu meningkat, nah ini persamaannya. Ibadah meningkat, ketaatan naik, maka maksiat turun. Nafsu ditekan, turun. Jadi ketika positifnya naik, negatifnya turun. Yang paling menarik, bukankah saat Ramadan orang sering istighfar? Ya kan? Orang meningkat ketaatannya 2 kali lipat. Ketika ini meningkat, istighfar mengampuni dosanya. Ketika ketaatannya meningkat, menutup peluang keburukannya. Kalau peluang keburukan sudah ditutup, dirinya sudah tercegah dari berbuat maksiat, mau bohong, tidak dilakukan. Takut, minimal takut batal puasanya. Ya kan? Mau mengerjakan ini yang salah, tetap ditahan, dan seterusnya. Maka seakan-akan pintu surga kalau begini terbuka. Pintu neraka tertutup. Karena nggak ada celah untuk melakukan keburukan, neraka ditutup, surga terbuka. Dan setan pun tidak mampu menggoda dia. Ya, tidak mampu, karena dia punya kekuatan untuk mengerjakan amal soleh. Dia tutup setiap celah-celah keburukannya. Maka dari sini dilukiskan seakan-akan setan terbelenggu. Terbelenggu itu kan nggak bisa mengerjakan sesuatu. Tapi kalau saat Ramadan, dia juga masih misalnya merespon keburukan-keburukan, masih ikut ajakan setan, masih membuka peluang untuk setan, ya ini sama saja bagi dirinya dengan di luar Ramadan. Sama kondisinya. Saya turunkan dalilnya sebentar. Saya masih melihat wajah-wajah agak kebingungan, saya tidak ingin seperti itu. Kan? Ada wajah minta tolong, Ustaz tolong jelaskan lagi, Ustaz tolong pahamkan lagi gitu ya. Lihat sini. Bismillah. Mohon izin kalau saya agak sedikit cepat karena menyesuaikan dengan waktu kita. Kita sampai jam berapa malam ini? Oh ya. Baik, insya Allah. Tidak akan mengubah situasi bahwa saya tetap pulang besok. Oke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jam 10 saya selesai, silahkan antum sampai jam 12 ya. Baik. Lihat sini, ayat puasa. Quran, surah kedua, ayat 183. Posisi paling kiri sebelah atas. Saya tuliskan. Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumussyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lihat sini. Ini disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Yang ini disebutkan 150 kali. Yang ini 1080 kali dalam Al-Quran. Nyambung ke sini sampai ke kata siam disebutkan sebanyak 9 kali dalam Al-Quran. Sekarang perhatikan, fokus ya. Baik-baik, lihat sini. Ya disebut dengan harfun nida. Jangan dihafalkan istilahnya. Saya ingin pahamkan maknanya. Harfun nida itu huruf yang ditujukan untuk memanggil satu objek dengan 3 jarak utama. Bisa dekat, bisa menengah, bisa jauh. Dekat, menengah, jauh. Saya mau panggil misalnya ini kan, di dekat saya ada Ustadz Hamim. Maka saya panggil, ya Ustadz Hamim, pakai ya. Atau yang menengah misalnya, Ustadz Yahya, saya panggil ya Ustadz Yahya, menengah, ya. Atau yang jauh, saya panggil misalnya ke belakang, misal di belakang ada ke sebelah sana misalnya ada Pak Novian, saya panggil ya Sid Novian, jauh, ya, boleh dalam bahasa Arab. Mau panggil yang dekat, yang menengah atau jauh. Termasuk untuk minta tolong boleh pakai ya. Ya, antum misalnya sedang umrah atau sedang haji ada kesulitan gitu kan, antum panggil boleh gunakan huruf ini. Ya, kalau ingin cari nama, bingung, panggil aja. Di Arab itu Anda bisa panggil dengan nama sifat. Misal Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamuda, Hamid, boleh panggil dengan itu.
Begitu antum kesulitan panggil, ya Muhammad, semua nengok tuh. Ya, yang dekat, yang jauh, yang menengah. Ya, itu nama umum. Orang Arab tuh kalau belum kenal panggilnya itu, ya Muhammad, ya Hamid, ya Ahmad, ya. Tum panggil, nengok semua. Nah, yang paling menarik, lihat sini. Huruf ya ini, sebetulnya kata panggil di bahasa Arab ada 14. Bisa pakai A, bisa pakai ayah, bisa pakai wa, ya bisa pakai ya, dan seterusnya. Yang paling menarik, lihat sini. Dipanggil menggunakan ya, kemudian panggilan ini dilekatkan pada kalimat alladzina yang ditujukan kepada ahli iman. Kalimat alladzina, isim mausul, tidak disebutkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk pada satu kalangan yang sifatnya umum luas. Mencakup seluruhnya tanpa kecuali. Komunitas yang sangat luas semuanya tanpa kecuali. Jadi Allah ingin panggil semua ahli iman, semua yang menyatakan sudah beriman. Kalau dikaitkan dengan ini, lihat kalimatnya. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Boleh jadi tidak semua pemilik iman ini sama. Ada yang imannya kuat sehingga dekat dengan Allah. Ada yang imannya standar sehingga menengah dia. Contoh subuh dipanggil jam 6, yang kuat jam 5 sudah datang. Yang menengah begitu dipanggil dia datang. Kan? Ada yang lemah, sudah qomat belum datang-datang juga. Jauh dari Allah. Ini. Sekarang perhatikan, lihat sini ya. Ini yang mau saya sampaikan. Masya Allah, luar biasa. Allah tidak membedakan pemilik iman ini. Mau yang sifatnya dia kuat imannya dekat dengan Allah, standar menengah, atau lemah imannya jauh dari Allah. Allah tidak bedakan. Semuanya dipanggil dengan huruf yang sama. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei orang beriman, saya tidak peduli kekuatan iman kalian. Mungkin ada yang dekat karena imannya kuat, ada yang menengah atau yang jauh. Saya wajibkan kalian tunaikan puasa. Kalau benar Anda tunaikan, maka saya berikan bekal. Dengan puasa ini yang dekat semakin lekat. Yang iman menengah semakin meningkat. Yang iman lemah pun bahkan akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya silakan Anda perhatikan. Karena ayat ini membuka ayat puasa, di awal ayat puasa, pertengahannya tidak ada, akhir ayatnya enggak ada, maka silakan Anda cek. Semua orang beriman di awal puasa itu memiliki spirit yang sama. Saya ulang ya. Huruf ya ini membuka ayat puasa, di awal puasa. Pertengahannya enggak ada, akhirnya enggak ada. Seakan-akan memberikan isyarat di awal Ramadan, awal puasa, Allah berikan bekal yang sama, baik pada yang imannya kuat sampai yang paling lemah sekalipun. Karena itulah Anda bisa saksikan luar biasa. Ini mungkin di sini belum kelihatan. Datang Anda ke Indonesia, awal Ramadan, jangankan yang saf pertama yang biasa ke masjid, yang nggak pernah ke masjid pun bisa saf pertama. Ya percaya silakan. Awal Ramadan, penuh masjid itu. Jangankan yang biasa ke masjid, ahli masjid, yang nggak pernah ke masjid, bisa saf pertama. Tapi jaminannya cuma diberikan di awal Ramadan. Pertengahannya tidak ada. Cek, pertengahannya nggak ada huruf ya lagi. Silakan cek, sampai ayat 187 nggak ada huruf ya lagi. Karena itu jangan kaget kalau nanti ada seleksi. Awal Ramadan penuh sampai keluar. Pertengahan mulai muncul kemajuan, maju. Maju terus sampai ke atas ini. Dan seterusnya. Maka saya ingin sampaikan bahwa ketika Allah berikan pembuka Ramadan, itu setan dibelenggu, nutup, diberikan rahmat yang sama. Tinggal pilihan kita mau menggunakan rahmat itu lagi atau enggak. Maka pertahankan itu sampai ke pertengahan Ramadan, sampai akhir Ramadan. Kalau tahun Ramadan yang kemarin antum masih merasa kurang semangat juga, diberikan Ramadan sekarang masih nggak semangat juga, antum butuh berapa Ramadan lagi? Sedangkan tahun depan antum belum tentu hidup. Jadi kalau ini antum sia-siakan tahun ini, tahun depan belum tentu hidup, sayang teman-teman. Hati-hati.